Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk merender gambar dari SketchUp yang kemarin kita buat. Oke, pertama kita buka SketchUp-nya yang kemarin kita buat. Kemudian kita lihat kembali apakah masih ada yang perlu kita lengkapi dari gambar SketchUp yang telah kita desain kemarin. Oke, pada gambar desain ini saya akan menambahkan list plafon karena list plafonnya ternyata di sini belum ada, supaya lebih real ya. Kita cari di komponen pada 3D warehouse, lalu kita ketikkan raw depth. Oke, sudah muncul, lalu kita pilih salah satu dari list plafon yang ingin kita gunakan. Oke, saya akan pilih yang ini. Pilihannya pun banyak ya. Kemudian kita ambil salah satu. Kita double klik untuk mengambil dalamnya. Jadi kita masuk ke dalam grupnya dari list plafon tersebut. Saya akan ambil yang ini. Kita Ctrl X ya, kita cut. Nah, kemudian kita paste di luar dan yang tidak digunakan kita hapus. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan list plafon tersebut ke dalam desain plafon yang kita buat. Ini saya akan grup dulu ya. Kemudian kita buat garis. Nanti ini adalah untuk jalur atau path, supaya nanti kita bisa buat dengan follow me ya. Ini kita buat jalurnya dulu semuanya, jadi sekeliling dari tempat list plafon yang akan kita pasang list plafonnya. Oke, setelah semuanya objek yang terciptanya ini kita hapus, kita hanya ambil garisnya saja. Lalu kita hide bangunan utamanya. Nah, kelihatannya ada garisnya saja. Kemudian baru di sini kita pindahkan list plafonnya dan kita tempelkan ke garis yang tadi kita sudah buat. Oke, setelah seperti ini kita masuk lagi ke dalam grup dari list plafonnya. Kemudian kita ambil satu sisi sebelah kanan, kita grup dan lalu kita paste ya. Setelah di cut kita paste kembali dengan hanya yang ambil bagian sisi yang sebelah kanan saja. Jadi satu sisi yang kita ambil. Oke, perlu diketahui bahwa ketika kita akan melakukan follow me, ini kita harus berada dalam satu grup, baik objek maupun garis atau jalur yang akan dijadikan patokan untuk jalurnya follow me tersebut ya. Sehingga garis ini saya cut, kemudian saya paste in place supaya posisinya itu ditempel pada tempat yang tadi kita cut.
kemudian baru kita bisa follow me, ya seperti itu. Jadi kita cut dan masukkan ke dalam grupnya list plafon tadi, gitu ya. Setelah jadi, kemudian kita unhide sehingga terlihat bahwa di sini sudah terpasang list plafon yang kita inginkan. Oke. Kita perhatikan lagi posisi mana yang nggak pas, kemudian apa lagi yang perlu kita tambahkan. Karena makin lengkap, makin realistik dengan keadaan sebenarnya, maka hasil render yang akan kita dapatkan nanti semakin baik. Oke. Kemudian kita simpan. Nanti file ini akan kita masukkan ke dalam Lumion, ya. Saya simpan dengan nama interior 2. Selanjutnya kita buka Lumionnya. Saya gunakan di sini versi 6.5. Kemudian kita pilih yang plain. Lalu kita insert. Kemudian insert new model. Nah, di sini kita pilih file yang tadi, yaitu interior 2. Kita masukkan. Lalu kita klik sekali saja, maka objeknya sudah masuk, ya. Kemudian untuk navigasinya pada Lumion, ini tekan huruf D untuk geser ke kanan, tekan A untuk geser ke kiri, W untuk ke depan, dan S untuk ke belakang. Kemudian kita atur materialnya. Yang pertama kaca, saya pilih dengan pure glass. Ya. Setiap objek yang ada pada gambar ini kita atur materialnya supaya lebih nyata, ya. Ini saya akan pilih woodnya atau jenis kayunya seperti apa. Lalu kita atur di sini glossy-nya, refleksinya, ya. Kalau kayu kan tidak perlu refleksi, ya, maka refleksinya kita bisa kecilkan. Kemudian untuk bahan kain, biasa kita pilih di sini menggunakan material fabrics, ya. Lalu kita pilih. Selanjutnya lakukan pengaturan material juga untuk bantal, kasur, dan ranjangnya. Jadi yang berbahan kain, silahkan dipilih materialnya itu adalah dari jenis fabrics. Lalu lakukan juga pengaturan material untuk objek-objek yang lain. Seperti misalnya ini adalah lantai, saya tetap gunakan lantainya dari SketchUp. Saya hanya atur glossy-nya, refleksinya, dan scale-nya, ya. Jadi nanti saya akan buat supaya lebih besar, ya. Oke, misalnya seperti ini.
Selanjutnya saya akan atur arah dari bayangan atau ketinggian dari mataharinya. Jadi mataharinya dari sebelah mana gitu ya, utara, selatan, timur, atau apa. Kemudian ketinggiannya seberapa, sehingga kita dapat mengatur cahaya yang masuk sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya proses rendernya kita mulai. Jadi di sini kita masuk ke menu yang berlogo atau berlambang foto. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah yang pertama, kalian atur dari view-nya. Ya, view-nya itu gunakan 2-point perspektif. Ini supaya tampilan atau view yang kita lihat itu akan menjadi lebih luas. Ini akan saya ganti warnanya supaya terlihat lebih menarik, karena warnanya ini sama dengan lantai ya, jadi kurang enak kelihatannya. Saya tetap gunakan warna kayu, yaitu warna coklat, tetapi coklatnya yang lebih terang daripada lantai. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sun atau mataharinya. Jadi mataharinya kita bisa juga atur dari sini. Kemudian seberapa terang intensitas matahari yang masuk juga bisa kita atur. Ya, dengan brightness-nya ini. Apakah dalam keadaan panas atau mendung, bisa kita atur di sini. Lalu efek selanjutnya adalah style. Ya, kita akan buat gambarnya lebih tajam. Kita pilih yang cell phone, maka akan terlihat reliefnya lebih nyata ya, atau gambarnya itu lebih tajam. Oh, di sini ada warna list plafon yang kurang pas ya. Warna list plafonnya saya ganti dulu. Kita ganti menjadi warna putih saja. Kita colorize. Kita taikan warnanya. Kemudian plafonnya juga sama. Kita beri warna putih. Oke, sudah jadi. Kita atur kembali sudut pandangnya, fokus lengthnya, seberapa jauh ya kita melihatnya. Lalu setelah jadi seperti ini, kita simpan ke dalam
kita restore ya, kita restore kamera, lalu kita simpan dalam bentuk desktop atau format desktop. Ini nyimpannya dia langsung bentuk file gambar atau JPEG nya. Kemudian kita save. Nah, setelah jadi seperti ini, kita sudah mempunyai file gambar dari hasil render yang tadi kita buat. Sekarang saya akan coba ambil dari sudut yang berbeda. Saya geser sedikit ke kiri. Misalnya seperti ini ya. Kemudian saya store kamera lagi, yaitu di slot yang kedua, supaya yang pertama itu tidak hilang. Lalu saya simpan dalam format atau dalam bentuk desktop. Saya simpan dengan interior siang yang kedua, nama filenya. Oke, maka kita sudah mempunyai dua file JPEG atau dua file gambar dari hasil render yang tadi kita buat. Kita lihat ya. Nah, ini hasilnya ya. Kita zoom, kita perbesar, dan cukup halus ya kualitas gambarnya. Dan kelihatan juga di sini selimutnya cukup realistik. Ini yang keduanya dari sudut yang berbeda. Oke, demikian cara merender di Lumion. Nanti kita akan merender di Lumion dengan scene malam ya, atau dengan suasana malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.